Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nalinda. Di sini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Mantik, yaitu definisi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar, bercerita bersama teman, atau melakukan kegiatan yang lainnya, kita sering menemukan atau mendengar sebuah kata yang belum kita ketahui maknanya. Yang dari hal tersebut, kita bertanya dalam diri kita, apa sih definisi dari kata itu? Yang tanpa kita sadari, kita sebenarnya belum mengerti apa sih pengertian dari definisi itu sendiri. Nah, jadi penasaran nggak apa sih pengertian definisi itu? Kalau penasaran, simak video ini sampai habis ya. Kalau nggak penasaran sih, skip aja deh. Definisi tersusun dari huruf DED, FIV, NINI, SIC, definisi. Definisi berasal dari bahasa Latin definire yang berarti batasan pada sesuatu, memberikan penjelasan, dan membatasi arti. Sehingga secara umum tujuan dari definisi adalah untuk mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, hewan, proses, ataupun aktivitas. Namun, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan arti antara makna satu dengan makna yang lain. Nah, ketika kita membuat definisi, terdapat beberapa aturan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah, definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Contoh definisi yang terlalu luas, misalnya ketika kita mendefinisikan tentang merpati. Merpati adalah burung yang dapat terbang cepat, padahal banyak burung yang bisa terbang cepat, tetapi namanya bukan merpati. Kemudian, contoh definisi yang terlalu sempit, misalnya ketika kita mendefinisikan tentang kursi. Kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu, memiliki sandaran, dan berkaki, padahal tak semua kursi terbuat dari kayu. Aturan definisi yang kedua adalah definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Contohnya adalah ketika mendefinisikan kata terharu. Misalnya, terharu adalah perasaan yang dialami seseorang ketika merasa terharu. Kemudian aturan definisi yang ketiga adalah definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Contohnya adalah ketika kita mendefinisikan tentang sedekah. Misalnya, sedekah adalah pembuka pintu surga. Definisi tersebut tidak dapat diterima karena hal itu tidak dapat diterima oleh masyarakat umum karena tidak semua orang bisa memahami atau mempercayai adanya surga. Aturan definisi yang keempat adalah definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Contohnya adalah ketika kita mendefinisikan tentang indah. Misalnya, indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Selanjutnya, aturan definisi yang kelima adalah definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan. Contohnya adalah ketika kita mendefinisikan tentang perempuan. Perempuan adalah wanita, jadi harus bisa dibalik, wanita adalah perempuan. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis definisi. Definisi yang pertama yaitu ada definisi nominal, yaitu definisi yang hanya menjelaskan dan berusaha untuk membatasi suatu kata saja. Definisi nominal bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan memberikan kata sinonimnya agar lebih mudah dimengerti. Contohnya adalah pengajar. Pengajar sama artinya dengan guru, pendidik, ataupun mentor. Cara yang kedua yaitu dengan melihat dari segi etimologinya. Contohnya adalah psikologi. Psikologi berasal dari kata psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya teori, yang berarti psikologi adalah teori tentang jiwa. Jenis definisi yang kedua yaitu definisi formal. Definisi formal adalah definisi yang disusun berdasarkan logika formal yang terdiri dari 3 unsur, yaitu kelas, genus, dan pembeda. Struktur definisi formal diawali dengan klarifikasi, yang kemudian diikuti dengan menentukan kata yang akan dijadikan definindum, dilanjutkan dengan menyebutkan genus, dan diakhiri dengan menyebutkan kata atau deskripsi pembeda. Contoh kalimat definisi formal adalah mahasiswa adalah pelajar di perguruan tinggi, mahasiswa sebagai definindum, pelajar sebagai genus, dan di perguruan tinggi sebagai kata pembeda. Jenis definisi yang ketiga yaitu definisi real. Definisi real adalah definisi yang berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya atau realitas yang sebenarnya agar terhindar dari kesalahan pengertian. Contoh kalimat definisi real yaitu definisi yang dibuat dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Misalnya,
Banjir adalah bencana alam yang terjadi karena meluapnya air sungai. Jenis definisi yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Definisi ini juga disebut definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan. Contoh definisi operasional dapat dilihat dalam kalimat berikut ini. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh pengurus organisasi untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait dengan rencana acara, anggaran, dan alokasi sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Jenis definisi yang kelima yaitu definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah definisi yang menunjukkan sebagian ciri khas yang dimiliki kata yang akan didefinisikan dan melihat suatu tanda yang khas untuk membedakannya dari kelompok yang sama. Contoh definisi deskriptif dapat kita lihat dalam kalimat berikut ini. Buku saku adalah buku yang berukuran kecil dan diperuntukkan untuk kita mencatat hal-hal yang penting yang nantinya bisa kita baca kembali. Jenis definisi yang keenam yaitu definisi luas. Definisi luas adalah batasan pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas satu paragraf. Definisi luas memerlukan konsep yang rumit dan detail, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kalimat pendek. Contoh definisi luas dapat dilihat dalam video. Nah, cukup sekian penjelasan tentang definisi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!